Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sain Agil Maftukan, biasa dipanggil Agil, dengan NIM 202505010337, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas B. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Ulumul Quran, yang diawali dengan membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surah Yasin ayat 1 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Shadaqallahul azim. Dan selanjutnya saya akan memaparkan materi Ulumul Quran, yaitu ayat-ayat Al-Quran dibagi ke dalam dua bagian berdasarkan maknanya, ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasabih. Dasar atas ayat ini adalah terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 7. Yang pertama adalah ayat-ayat muhkam. Ada ayat Al-Quran yang jelas tanpa perlu kita melakukan penafsiran lagi karena kejelasan maknanya, bahwa ayat-ayatnya sudah mencakup seluruh aspek tentang akidah dan syariah. Terdapat pada contoh Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Allah itu esa. Pada ayat ini Allah tidak menggunakan kata wahid, akan tetapi menggunakan kata ahad. Jikalau menggunakan kata wahid yang diartikan sebagai satu, maka jika ada satu berarti ada dua, atau kita dapat simpulkan bahwa adanya Tuhan lain selain Allah. Dan contoh lain terdapat pada ayat Aqimus sholat wa atuz zakat, yang artinya dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Pada ayat ini sudah jelas bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Dan yang kedua, ayat-ayat mutasabih adalah ayat Al-Quran yang samar-samar dan juga tidak jelas, atau kita tidak bisa memahaminya jikalau tidak ada penafsiran, dan juga kita bisa keliru dalam memaknainya jikalau tidak ada penafsiran. Terdapat pada contoh ayat Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Banyak dari kalangan-kalangan kita memaknai bahwa Al-fitnatu asyaddu minal qatli ini adalah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ternyata makna tersebut adalah makna yang salah. Mengapa dikatakan dengan makna yang salah? Karena dari kitab tafsir dari klasik sampai modern tidak ada satupun yang memaknai bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dan kemudian letak mutasabihnya itu terletak pada al-fitnatu. Pada ayat tersebut tidak sesuai dengan yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan pada Kamus Bahasa Indonesia, makna al-fitnatu ini adalah menduduh, sedangkan
Pada ayat itu, makna al-fitnatu itu musyrik. Mengapa dimaknai sebagai musyrik? Yaitu terletak pada asbabun nuzulnya ketika Rasulullah berada di periode terakhir di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Pada saat itu, Nabi mengalami kondisi yang dimana kondisi tersebut dinamakan dengan Ummul Hasni atau tahun kesedihan, dan bentuk kesedihannya itu terletak pada masyarakat Quraisy Mekah yang marah karena mengetahui bahwa Nabi telah mulai terang-terangan dalam berdakwahnya. Lalu para petinggi Quraisy memboikot Nabi beserta keluarganya, yaitu dilarang untuk berbelanja kebutuhan pokok dan tidak boleh menerima makanan, dan juga beliau diisolasi di suatu tempat terpencil dari seluruh masyarakat Mekah sepakat untuk tidak menjual apapun kepada Nabi Muhammad hingga mereka mati kelaparan. Peristiwa ini berlangsung selama 2 tahun. Akibatnya istri Nabi Khadijah meninggal dunia karena pemboikotan tersebut. Selang 2 bulan berlalu, paman Nabi yaitu Abu Thalib juga meninggal dunia. Dua tokoh tersebut adalah tokoh tempat cerita Nabi, dan akhirnya beliau kehilangan tempat cerita. Dari peristiwa tersebut, Allah mengutus Jibril untuk menjemput Nabi dan bertemu langsung dengan Allah, yang ditandai dengan peristiwa Isra Mi'raj. Pesan Allah kepada Nabi yaitu, karena beliau telah kehilangan tempat cerita, maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk langsung cerita kepadanya jika ada yang ingin diceritakan, yaitu dengan melalui sholat. Dan dari sinilah Nabi selepas sholat berdoa kepada Allah, ya Allah, jika Islam seperti ini terus ditindas terus, maka Islam tidak akan bertahan. Dari situlah turunlah ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli, yaitu makna ayat tersebut adalah Nabi diizinkan melakukan perlawanan dan kemudian Nabi hijrah ke Madinah untuk membentuk sebuah pasukan, dan terjadilah perang pertama yaitu perang Badar, yang dimana umat Islam berjumlah 300 orang melawan berkali-kali lipat musuh. Akan tetapi atas izin Allah, 300 pasukan tadi berhasil mengalahkan musuh yang berkali-kali lipat tersebut. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.